memeriksa sistem pelumasan. Yang pertama kita akan memeriksa jumlah oli menggunakan stick oli. Kita tes terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu, itu kita masukkan kembali. Tunggu sebentar dan kita lihat. Oke, jumlah oli masih banyak ya, masih terlihat ini belum di L, masih di atas lah pokoknya, berarti masih banyak. Dan yang kedua kita memeriksa kualitas oli atau kuantitas oli, sama seperti tadi kita celupkan kembali. Sebentar menggunakan stick oli dan kita lihat oli masih lumayan bening, belum hitam banget nih. Nah, jadi masih layak pakai lah, atau masih bagus, normal. Sekian dari saya. Di sini saya akan memeriksa dari sistem pengisian, dan di sini ada regulatornya. Di sini ada terminal IG dan F, dan IG dan F itu menyambung pada resistor. Jika E, ini terminal E, di sini menyambungnya bodi dari regulator, dan ini ada L, ini B, dan ini N. Yang menyambung pada pengisian alternator itu yang F, yang E, dan yang N dan B. Di sini saya akan mengecek titik kontak dari regulator ini. Di sini ada dua kumparan, dan titik kontak satu ini masih bagus dan normal, dan titik kontak kedua ini juga masih bagus, dan titik kontak ini berfungsi untuk menyalurkan arus menuju ke bagian kumparan rotor. Sini saya akan mengecek terminal dari IG dan F, dan di sini saya akan menggunakan multitester dengan selektor ukuran kali 1 ohm. Ini saya akan mengkalibrasikannya. Nah, bunter-bunternya nih. Ini sudah. Sini. Mulut oh wadah. Posisi bebas 0 posisi bebas 0 ohm, dan ditarik masuk hasilnya 3,5. Dengan di spesifikasi itu ditarik masuk kira-kira itu 11 ohm, dan hasilnya itu ternyata 3,5 ohm. Kemudian saya akan mengukur tahanan dari terminal E dan L. Internet videonya itu. Posisi bebas 0 ohm, dan ditarik masuk itu spesifikasinya itu kira-kira 100 ohm, dan hasilnya itu 36 ohm. Setelah itu saya akan mengukur tahanan dari terminal B nya itu ini, dan terminal E. Posisi bebas itu tidak terbatas, dan ditarik masuk itu spesifikasinya itu 100 ohm, dan hasilnya itu 38 ohm. Dan ini saya akan mengukur terminal dari B ini dan L. Sini.
posisi bebas itu tidak terbatas dan spesifikasi ditarik masuk itu 0 ohm dan hasilnya 0 ohm masih normal. Kemudian saya ingin mengukur tahanan dari terminal N dan terminal E. Spesifikasinya itu tahanannya kira-kira 23 ohm dan hasilnya itu 7 ohm. Kesimpulan dari terminal dan titik kontak dari regulator ini masih baik, normal, dan masih bisa digunakan lagi. Di sini saya akan memeriksa komponen yang ada di dalam karburator. Ini namanya solenoid dan berfungsi untuk menghentikan pasokan bahan bakar yang keluar melalui sistem stasioner. Saya akan membongkar karburator. Pelampung dan berfungsi untuk mengatur tingkat ketinggian bahan bakar pelampung karburator juga menjadi tangki bensin sementara. Ini namanya jarum pelampung dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengatur jumlah bahan bakar yang masuk pada ruang pelampung. Dan ini namanya main jet dan berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang nantinya dicampur dengan udara bersih dan kemudian dibakar. Dan ini namanya slow jet dan berguna untuk melakukan suplai bahan bakar dan udara yang bersih saat kondisi kendaraan dalam posisi idle. Di sini ada cap primer dan sekunder. Jika primer, digas paruh itu membuka. Jika sekunder, digas full akan ikut membuka. Yankee. 1. Hasil pemeriksaan pada sistem. Pendingin cek kuantitas atau kualitas air. Kita akan mengecek air radiatornya. Yuk. Nah, itu airnya sedikit agak keruh dan agak berminyak. Sebaiknya ini harus diganti pakai air yang baru. Yang kedua, hasil pemeriksaan tali kipas. Mengukur tali kipas menggunakan pengukur ini. Langkah pertama menyiapkan penggaris lalu diletakkan di tali kipas. Lalu diukur menggunakan alat ini. Diletakkan di filbert lalu ditandai menggunakan spidol. Ukurannya seperti ini. Pertama ditandai dulu pakai spidol. Kedua ditarik sampai angka 10. Lalu ditandai lagi pakai spidol. Akan tanda. Stop. Spesifikasinya yaitu 6 sampai 11. Nah, ini hasil pengukurannya yaitu 10. Hasil pengukurannya yaitu 10 mili. Berarti masih layak digunakan.
Yang ketiga, Hasil pemeriksaan radiator. Selanjutnya kita akan mengukur radiator menggunakan radiator tester. Pertama-tama kita buka dulu tutup radiatornya. Ya, kita mengukur menggunakan radiator tester. Setelah terpasang, lalu memasang pompanya. Usahakan harus tertutup rapat, jangan sampai bocor. Wis. Dikat ya. Pompa Setelah itu kita pompa sampai spesifikasinya yaitu 0,9. Kita pompanya lebih. lagi dong. Bisa yang kalian lihat. Tiga cm. Ya, itu turun. Ditunggu sampai nomor berapa? 85, dikat om ya, dikat nang kapan? Ya, itu turunnya di angka 0,9. Ledakan itu sesuai dengan spesifikasinya, berarti masih layak dipakai, tidak bocor. Yankee 4. Tekanan kerja tutup radiator. Mengukur tutup radiator, kita pasang dulu pengukurnya. Kita akan pasang tutup radiatornya terlebih dahulu, lalu kita pasang pompanya. Usahakan jangan sampai ada yang bocor. Lalu kita pompa tutup radiatornya sesuai dengan spesifikasinya yaitu 0,9. Bocor ya. Bocor. Oh, ini jarum jamnya turun, berarti ini menandakan tutup radiatornya bocor. Yankee 5. Cara kerja termostat. Kita akan menjelaskan cara kerja termostat. Termostat sendiri berfungsi untuk mengatur sirkulasi cairan pendingin yang berasal dari radiator sehingga mencegah mesin overheat. Dan termostat sendiri cara kerjanya jika suhu pada mesin telah mencapai 85 hingga 95 derajat Celcius, maka termostat katup akan membuka, dan ini katupnya akan membuka ketika suhunya mencapai 85 sampai 90. Dan setelah suhu pada mesin mulai menurun, katup termostat ini akan kembali menutup. Katup termostat akan membuka dan menutup secara otomatis tanpa perlu dikendalikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memeriksa sistem starter. Pertama, buka baut yang mengikat solenoid dengan body starter. Buka kedua bit pengikat motor starter dengan kunci yang sesuai. Selanjutnya lepas komutator dari yoke.
Selanjutnya pemeriksaan komutator dari sirkuit terbuka armature insulator. Dengan menggunakan skala 1 arm multitester, hubungkan kedua test lead multitester ke sirkuit-sirkuit terminal komutator. Periksa bahwa antar segmen pada komutator terdapat kontinuitas. Jika antar segmen tidak ada kontinuitas, gantilah armatur. Periksa bahwa antar komutator armature coil core tidak terdapat kontinuitas. Jika ada kontinuitas, gantilah armature. Selanjutnya periksa runout komutator. Menggunakan dial gauge, ukuran out maksimum 0,05 mm. Jika runout lebih dari nilai maksimum, perbaiki dengan mesin bubut. Saya akan mengukur diameter komutator. Jika diameter komutator kurang dari nilai minimum, gantilah armature. Dengan spesifikasi 28 mm dengan hasil 28,1 mm. Dan saya akan memeriksa kedalaman alur dengan hasil ini 0,5 mm. Dan saya akan memeriksa terputusnya sirkuit pada field coil. Hasilnya 2,5 ya. Selanjutnya periksa terputusnya sirkuit pada field coil dan jika tidak ada kontinuitas, gantilah field coil. Dan saya akan memeriksa panjang jika dengan ukuran 8,8 mm. Dan saya akan memeriksa punya. Ternyata masih bagus karena kembalinya sangat cepat. Dan saya akan melakukan pengujian sirkuit pada pull-in coil terminal C dan terminal 50. Di sini terlihat ada kontinuitas, jadi tidak perlu diganti switch magnet. Dari kedua saya akan melakukan pengujian sirkuit pada hole-in coil terminal 50 dan switch body. Di sini terlihat masih ada kontinuitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya saya di sini saya ingin membuat video tutorial untuk pengecekan sistem pengapian. Ya, sini boleh merapat terlebih dahulu. Ya, pertama-tama marilah kita copot kabel DC terlebih dahulu. Setelah itu kita copot, kita buka untuk rotor dan kabel yang ke coil. Kita buka masing-masing dari busi tersebut. Ya, jadi ini penampakan busi setelah dilepas dari kepala silinder. Ya, setelah itu kita ukur setelah busi ini yang ada di sini. Ukuran minimal standarnya itu 45 mm. Ini kita ukur, ternyata pas ya, ini mungkin masih bagus untuk businya. Ini busi keempat, yang busi ketiga masih bagus juga. Busi kedua masih bagus juga. Busi ke-1 masih bagus juga. Jadi 4 busi ini masih layak pakai. Nah, setelah itu lanjut. Ya, sebelum kita mengukur celah bagian rotor, posisikan di top 1, yaitu kita akan putar terlebih dahulu rotornya agar berada di top 1. Ya, ini gambaran untuk top 1. Jadi kepala rotornya itu mengarah ke silinder 1. Di sini. Ya, untuk pengukuran celahnya kita akan mengukur di bagian daerah sini. Pertama-tama lepas dulu rotornya. Kita lepas. Lalu kendorkan kedua baut ini. Oh iya, yang ini kencangkan. Yang ini baru dikendorkan. Dikendorkan nih. Nah, setelah kendor. Ya, setelah kendor
Kita geser. Mengukur celah ini platina, kita akan mengukur koil menggunakan multitester. Kita akan mengukur untuk tegangan primer. Tegangan primer yaitu plus dan minus. Di sini bisa kalian perhatikan jarumnya bergerak antara 1 dan 2. Jadi itu kisaran 1 sampai 2 ohm untuk yang full. Nah, untuk yang sekunder itu plus dan B. Jadi kita lihat di bawah 1 itu antara 0 sampai 1 ohm. Ya, untuk kabel busi ini sudah saya urutkan dari kabel busi 1 sampai 4. Yang pertama-tama kita ukur untuk kabel busi yang pertama. Spesifikasi ini berapa? Spesifikasinya yang normal yaitu 25.000 ohm. Gimana ini hasilnya? Oke, pas. Nah, untuk hasilnya pas. Nah, kita lanjut untuk busi yang kedua. Spesifikasi ini masih betul. Sama. Spesifikasi. Ya, Masih bagus. masih bagus. Lanjut. Lanjut untuk kabel yang ketiga. Ya, spesifikasinya masih bagus rupanya. Kita lanjut untuk kabel yang keempat. Kebakulan kan ya sama. Bakul. Nah, Yang keempat ini ini rada yang keempat rada ya la haula wala Gitu. quwata illa billah. udah mau mati. Kita lanjut untuk dari rotor ke koil. Kita tes. Spesifikasi berapa, John? Sama. Kurang suka Mas. Masalah. Ya, ini untuk kabelnya bermasalah. Terus kita ukur untuk kepala rotornya. Emang bisa diukur? Ya, ini diukur. Apakah ada hambatan dari nih? Cara mengukurnya? Cara mengukurnya saya tambahkan di sini. Lalu Bebas, yang Mas, satunya lagi di atas. Bebas ya. Saya dilihat masih ada tegangan, berarti masih bagus. Oke, nomor kepira? Enggak ada. Kenapa? Untuk ke 1. Nah, next untuk yang kedua aman. Masih ada hambatan. Untuk yang ketiga masih aman juga, masih ada hambatan. Masih untuk yang keempat. Ya, untuk kepala ininya masih bagus dan kita akan memasukkan kembali untuk Walek, Mas. ya kebalik. Maaf ya, Sari. Ini kita pasang kembali untuk kabel businya. Udah sampai nih. Ya, kita pasang kembali di rotornya. Ya, pastikan posisi berada di top 1. Kita coba terlebih dahulu. Kunci, Mas, kunci. Aduh, aja. Angel ya, Mas. Sini, Mas. Tel. Les. Penaknya lho. Nah, pastikan untuk memasang kabel businya itu dengan tepat. Ya. Apakah posisinya terlebih dahulu? Oke, untuk ini Dari saya akan mempraktekkan kunci lampu rem. Pertama-tama dari plus ke ini saklar spring, dan dari sini ke pusar ke saklar. terus dari sini ke lampu rem, dan dari rem
rem. Plus ke plus. Mana kok plus plus? Main. Salah kata. Dan dari main terminal baterai ke mesin. Dan ini akhirnya merangkai lampu mundur. Pertama memiliki terus dari ke lampu mundur kono main ke main terus lampu mundur jumper saja ke lampu mundur dan mari kita Ini akan merangkai lampu headset. Pertama-tama dari plus ke ini. Dari B ke ini terus dari B ke terus dari B ke B terus dari L terus dari ini F tinggal saya mau sing cabut sing 30 cabut saya lu mau start video teh saya akan menyambung ini ke sini kalau kita dipil dan ini hasilnya rating itu dan kita langsung melanjutkan ke tahap rating. Kita akan melanjutkan dengan tahap rating. Pertama dari B kita menambahkan ini kanan, pil rating kiri. Dan terima kasih. Dan sudah akan merangkai klakson. Pertama dari plus ke sini.
ini ke plus kita dari main Ucapan sini. Lurah bang. Iya, nah. ini Mulai mati. terus Sekrengnya sampai lucu. dan ini ada kesalahan sedikit di bagian ini kan. Mari kita spill. Nih, teman. Jelas banget ya. Ini apa tumbok? Nah, ini nasinya Sing pojok. Chamber. kalau kita sambil saja Mana sih gue nggak tim aku jauh dekatnya gue nih. dan mari kita spill. Dan ini hasilnya Oke, siap. kita akan memakai heater nanti kita ceblokan ini ini spray lalu dari ini ke B lalu dari G. B ke B lalu kita lalu kita Plus 2. dari A ke plus 2 dari main S. dan mari kita coba dan ini hasilnya Kecepatan low. ada